warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada kesempatan yang baik ini saya ingin memperkenalkan apa dan bagaimana Power of Soul. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, Power of Soul di dalam peranannya untuk pengobatan, salah satu pengobatan alternatif, kami tidak menggunakan obat, tidak menggunakan jamu, tidak menggunakan pijat-pijat, tidak menggunakan jarum suntik, tidak juga menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan tidak menggunakan bantuan. Sehingga metode pengobatan Power of Soul ini aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Sesuai dengan namanya yaitu Power of Soul, maka metode pengobatan Power of Soul ini banyak menggunakan kekuatan kolbu atau yang kita kenal dengan soul tadi. Karena itu di dalam proses pengobatannya, seorang penterapi Power of Soul, dia harus terus menjaga hatinya, menjaga kolbunya dari kotoran-kotoran hati seperti iri, dengki, buruk sangka, sombong, cemburu, dan sebagainya. Nah, dengan dia terus menjaga hatinya dari kotoran-kotoran hati tadi, maka seorang penterapi Power of Soul tanpa dia sadari, hatinya akan memancarkan sinar-sinar basmala. Hatinya akan memancarkan sinar-sinar kasih sayang. Nah, sinar-sinar basmala atau sinar-sinar kasih sayang itulah yang disalurkan ke tubuh para pasiennya. Syukur alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah lebih dari 40.000 pasien yang telah merasakan manfaat dari teknik pengobatan Power of Soul ini. Dari 40.000 pasien tadi, setelah kita adakan pertanyaan, ternyata selain daripada kesembuhan yang didapat, mereka juga merasakan dampak-dampak lain dari proses terapi Power of Soul ini, yaitu hatinya menjadi lebih tenang. Karena itu saya pikir tidak ada salahnya apabila para pemirsa untuk mencoba salah satu alternatif daripada pengobatan yang ada di muka bumi ini, yaitu Power of Soul. Dan kalau memang ada waktu, silakan membaca bukunya yang sudah beredar di seluruh Indonesia. Terima kasih para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awalnya ada sakit mah, tapi makin hari makin lama tuh kok makin parah gitu. Sekarang nggak menjelang makan aja, di sela-sela waktu kapan aja bisa nongol gitu, bisa muncul gitu. Nah itu parahnya kalau udah sakit gitu kan dia nekan ya ke atas, nanti udah nekan ke atas kan nekan ke dada ini kayak sesek gitu. Nah sebenarnya bawahnya udah macam-macam, jangan wah jantung, jangan ini gitu. Jadi waktu itu udah kemana-mana, saya udah ke dokter, treadmill untuk cek jantung, alhamdulillah nggak apa-apa. Lalu endoskopi 2 kali bahkan saya endoskopi gitu. Nah seketika istri saya bilang, kamu lihat deh hari Sabtu Minggu tuh suka ada Ustadz Suami. Saya kan paling males lihat gitu-gituan kan, paling ngeliat tapi terus saya lihat aja gitu, lihat nonton sekali 2 kali, terus saya lihat kayaknya menarik nih saya bilang gitu. Karena gini, saya udah terlalu banyak makan obat, saya balik ke dokter obat. Ini obat, tas saya ke kantor itu Pak, kalau dibuka sebagian bahan kantor, sebagian obat. Saya nggak mau lagi tergantung dengan obat gitu. Saya pertama kali datang tuh dibilang terapi 5 kali. Terapi pertama alhamdulillah itu mungkin 90% udah hilang mah saya. Karena saya tahunya gini Mas, pada waktu saya naik mobil macet, kan udah jam makan siang tuh, jam 1, setengah 2. Saya langsung, saya kok tangan-tangan aja ya gitu. Rasanya barang saya kok nggak pusing ya. Nah itu saya tanya di situ, ya Allah subhanallah gitu. Maksudnya ya Allah ngikutin jalan saya, tetap yang menyembuhkan Allah ya melalui Pak Sony. Saya itu udah lama ya sakit, ada rasa takut, cemas. Tuh penyakit gak ada tapi rasa takut, cemas gitu. Jadi mau keluar saya takut, mau keluar rumah gitu takut. Terus awalnya sih belum gitu, keluar rumah takut, terus naik lift, dia keramaian, takut itu semua. Awalnya kan saya kan ada saudara, ada teman untuk kasih tahu ya, untuk mungkin dari mah atau lambung atau apa itu kan, emang ada yang dari jadi takut, jadi pusing, jadi sesak nafas. Emang itu yang saya alami kan. Saya periksa ke dokter ya ternyata oke, dikasih obat itu apa, tapi dia pengaruh semua itu. Nah saya malam kan agak terganggu, gak bisa tidur karena ada dirasakan rasa sesak ya. Nah saya pasang TV, itu aja, saya pasang TV kan malam-malam gitu ya. Lihat acara sekali, besoknya kan hampir tiap hari itu kan TV saya lihat lagi, kok kayak dari ucapan Bapak Ustadz Suhadi Sukses itu Pak enak itu, saya yakin Pak
gimana kalau saya berobat ke sana gitu. Jadi saya agak usah pikir panjang. Dalam pertemuan pertama saya merasa udah bisa tarik nafas saya. Udah bisa tarik nafas sejak malam tuh udah, tapi ditemani masih ya di keluarga. Tapi untuk malam mau tidur saya udah bisa tarik nafas, bisa kan sesak. Terus pertemuan kedua sudah saya udah oke, udah bisa belajar keluar sendiri. Yang ketiga saya hampir 99% saya sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sheikha akan menemani pemirsa selama kurang lebih 60 menit ke depan dalam program The Power of Soul. Klinik The Power of Soul ini adalah pengobatan alternatif tanpa jamu, tanpa obat, dan tanpa jarum suntik, tanpa pijit-pijit, tanpa klinik ataupun juga tanpa tulisan dari agama tertentu, dan pastinya tanpa bantuan jin, sehingga sangat aman dan tidak mengandung unsur musyrik ya. Dan klinik The Power of Soul ini dapat mengobati berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit medis maupun juga penyakit non medis. Dan seperti biasa, saya sudah didampingi oleh narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum Ustadz Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, insya Allah. Insya Allah, baik. Dan juga sudah ada mantan pasien, yaitu Ibu Ririn Wulandari. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan seger terus Ibu ya. Oke. Amin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai sabar. Mungkin bagi pemirsa di rumah sudah familiar sekali dengan apa sih yang dimaksud dengan sabar begitu ya. Nanti kita akan bahas secara spesifikasi kira-kira kategori sabar seperti apa dan kaitannya sabar itu dengan berbagai macam yang bisa kita lakukan ya. Oke, baik Ustadz, nanti kita akan jeda dulu sejenak. Di segmen berikutnya kita akan bahas lagi lebih detail mengenai tentang tema kita sabar ya. Untuk itu pemirsa jangan pindahkan channel TV Anda, tetap bersama kami karena The Power of Soul akan segera kembali setelah komersial break yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Siaran langsung Suara Anak Negeri dari Masjid Asyadah Tanjung Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan menghadirkan tausiah bersama. Jangan lewatkan Suara Anak Negeri kerjasama Alif TV dan Jak TV. Kembali lagi bersama saya Sheikha dan masih di The Power of Soul, masih bersama dengan Ustadz Sony Sutrisna, dan juga kita masih berbincang-bincang mengenai sabar. Mungkin ini ada kesempatan yang luar biasa nih Ustadz. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan sabar secara definisinya? Silakan Ustadz. Terima kasih Mbak Saika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada malam hari ini kita mengambil tema kita yaitu sabar. Saya pikir tema sabar ini sangat menarik sekali untuk kita jadikan obrolan kita di malam hari, mengingat karena Allah sendiri sangat menyukai orang-orang yang sabar. Bahkan di dalam kitab suci Allah mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, namun bagaimana caranya agar supaya kita menjadi sabar ini ternyata tidak gampang para pemirsa, untuk supaya kita bisa masuk sebagai golongan orang-orang yang sabar dan bersama dengan Allah. Di dalam kitab suci juga Allah mengatakan, apakah telah kubiarkan kau mengatakan dirimu beriman, padahal belum datang cobaan dariku. Sesungguhnya kau akan aku coba dengan sedikit sakit, sedikit takut dan sedikit kurang. Sesungguhnya aku bersama dengan orang yang sabar.
Ini artinya bahwa apabila kita ingin bersama dengan Allah, apabila kita ingin menjadi sebagai golongan orang-orang yang sabar berdasarkan surat keterangan tadi, maka Allah akan mencoba, kita akan dicoba, yaitu dengan sedikit sakit, sedikit takut, dan sedikit kurang. Para pemirsa, ternyata cobaan yang dikatakan oleh Allah dalam kitab suci ini ternyata menurut Allah sedikit, tapi menurut kita sebagai manusia ciptaannya, wah, luar biasa untuk menghadapi cobaan ini. Bahkan di dalam kitab suci dikisahkan bahwa orang-orang beriman itu sampai berkata, bilakah datang pertolonganmu ya Allah. Artinya apa? Artinya bahwa kita akan dicoba betul-betul dengan cobaan yang luar biasa sekali. Ini kisah cobaan ini juga dikisahkan bagaimana pada saat Nabi Ayub harus berhadapan dengan cobaan sedikit sakit. Ya, kita juga bisa melihat bagaimana pada saat itu beliau juga berhadapan dengan cobaan sedikit kurang dalam bentuk kekurangan ekonomi dan sebagainya. Dan juga para nabi yang lain bagaimana pada saat mereka harus berhadapan dengan cobaan sedikit takut. Ya, bagaimana pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam misalkan harus berhadapan dengan lautan api, harus berdasarkan dengan perasaan takut. Demikian juga dengan Rasulullah misalkan, pada saat beliau harus berhadapan di dalam perang Badar, di mana pada saat itu pasukan beliau jauh lebih sedikit dibanding pasukan musuh. Nah, beliau pada saat itu berhadapan dengan sedikit takut. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah, bahwa akan aku coba kamu dengan sedikit sakit, sedikit takut, dan sedikit kurang. Sesungguhnya aku bersama orang yang sabar. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, ternyata memang tidak ada jalan lain bagi kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berhasil menjadi orang yang sabar itu. Kenapa saya katakan bahwa kita harus berhasil menjadi orang yang sabar itu? Mengingat karena kalau kita tidak sabar, maka kita akan mendapatkan lawan kata dari sabar tadi. Nah, di mana Allah mengatakan, aku bersama orang yang sabar. Ini artinya apa? Artinya Allah tidak bersama dengan orang yang tidak sabar. Jadi kalau Allah mengatakan aku bersama orang sabar, nah di lain katanya tidak sabar, maka Allah tidak bersama orang yang tidak sabar. Kalau di alam dunia ini katakanlah kita belum menjadi golongan orang-orang yang sabar, mungkin kita bisa perbaiki. Suatu hari nanti mungkin kita akan bisa menjadi orang yang sabar. Namun timbul pertanyaan, pada saat kita sakaratul maut, pada saat itu kita belum menjadi golongan orang yang sabar. Nah, di sini kita harus hati-hati. Sebab kenapa? Sebab untuk orang-orang yang tidak sabar, Allah mengatakan aku tidak bersama dengan mereka. Nah, karena itu para pemirsa, sebelum kita berhadapan dengan pintu sakaratul maut tadi, alangkah indahnya kalau jauh-jauh hari sebelumnya kita mempersiapkan diri kita dulu untuk kita bisa menjadi golongan orang-orang yang sabar tadi. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar supaya kita bisa menjadi orang yang sabar? Ternyata agar supaya kita bisa menjadi orang yang sabar, kembali lagi selalu tidak ada jalan lain. Dalam hidup ini kita harus perang melawan kotoran-kotoran hati yang ada di dalam diri kita. Contoh misalkan kita berhadapan dengan iri, kita berhadapan dengan dengki, kita berhadapan dengan buruk sangka dan sombong dan cemburu dan sebagainya. Saya ambil contoh saja. Bagaimana kita bisa sabar kalau kita belum apa-apa kita sudah dengki dengan seseorang, belum apa-apa kita sudah buruk sangka dengan seseorang. Akan susah bukan bagi kita untuk mencapai pintu sabar, sementara kita sendiri sedang berhadapan dengan dengki yang ada dalam diri kita. Alangkah lebih mudahnya bagi kita untuk sampai ke pintu sabar kalau di dalam hati kita tidak ada kedengkian dengan seseorang, tidak ada iri dengan seseorang, tidak ada buruk sangka dengan seseorang, tidak ada sombong. Memudahkan bagi kita untuk sampai ke pintu sabar itu. Ini yang dikatakan oleh Allah, aku bersama orang yang sabar. Baik, innallaha ma'as-sabirin, begitu ya Ustaz Sani ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi mengenai hikmah dari sabar, buah yang akan kita terima ketika kita bisa menjalankan sabar ya. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. The Power of Soul akan segera kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Kayak apa rasanya, pasti seger banget ya, udah pasti kebayang deh tuh rasanya. Apa yang telah terjadi dalam sepekan terakhir? Octopus bowl atau takoyaki kami sudah jadi seperti ini. Meleleh-meleleh gitu ya rasanya, wah. Dimana kita akan mempelajari berbagai macam karir yang unik di Amerika dan juga mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari warga Indonesia yang telah sukses berkarir di Amerika. Kayak sport sama get money. You think you'd like to do this for a career? Draw pictures every day? Saya sudah sampai di Baltimore, Amerika. Dari Semarang sampai Amerika. Pemirsa, kembali lagi di The Power of Soul. Bagi pemirsa yang baru bergabung bersama kami, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai sabar, begitu ya. Tentu saja masih bersama dengan Ustadz Sony Sutrisna. Mungkin kita semua tadi sudah pada bisa menjelaskan apa sih sebenarnya sabar itu. Tadi juga Ustadz sudah menjelaskan dengan konkret apa itu sabar. Mungkin bisa dijelaskan secara spesifikasi bahwa hikmah atau buah dari sabar, apa sih yang kita tuai ketika kita sudah bisa menjalankan sabar, Ustadz? Ya, terima kasih Mbak Sheikha. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, pada saat kita sampai kepada pintu sabar itu sendiri akibat daripada perjalanan spiritual kita, pada saat kita memerangi kotoran-kotoran hati kita tadi, maka pada saat kita sampai ke dalam pintu sabar, biasanya orang-orang yang sabar tadi, dia akan menghadapi cobaan hidup ini dengan ketawa, dengan senyum. Sebab kenapa? Karena orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang telah berhasil menekan nilai ego di dalam dirinya. Jadi pada saat dia menghadapi suatu cobaan dalam hidup ini, dia menghadapinya dengan suatu senyuman. Arti kata, orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang ridho terhadap ketentuan takdir di alam jagat raya ini, akibat ego di dalam dirinya sudah mengecil. Nah, biasanya orang-orang yang sabar ini akan tercermin di dalam sepak terjang hidupnya adalah banyak sekali mencerminkan basmalah, mencerminkan kasih sayang. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang telah mengenal dirinya. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang hijab hatinya sudah terbuka. Dia sudah bisa melihat arti hakiki daripada kehidupan ini. Itulah makanya dikatakan oleh Allah, aku bersama orang yang sabar. Jadi artinya apa? Memang orang-orang yang sabar ini adalah orang-orang yang telah berhasil menjalani dilema kehidupan ini. Orang-orang yang siap masuk pintu surga. Jadi bukan terus kemudian kita sabar tapi muka ditekuk. Dalam arti kata, saya sabar, saya sabar. Sambil berderai air mata, saya sabar. Bukan begitu. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang hatinya telah merdeka. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang sudah ridho terhadap kehidupan ini. Inilah yang dikatakan, aku bersama dengan orang yang sabar. Jadi Allah mengatakan sabar ini dalam arti kata, orang yang sabarnya adalah orang yang memang sudah siap menerima pintu surga. Para pemirsa, tidak gampang untuk kita bisa sampai ke dalam pintu surga. Karena surga itu standarnya sangat tinggi sekali. Screeningnya sangat kuat sekali. Kalau kita lihat dalam kisah perjalanan Nabi Adam saja, beliau hanya karena satu dosa loh. Dosanya tidak banyak, hanya karena satu dosa beliau keluar dari surga. Ini artinya bahwa surga memiliki standar dosa yang sangat ketat. Tidak boleh ada salah satupun. Nah,
Orang sabar dikatakan aku bersama orang yang sabar. Artinya orang-orang sabar ini adalah orang-orang yang sangat sudah clean, sudah beres, sudah clear dia. Ini yang dikatakan aku bersama orang yang sabar. Nah karena itu saya katakan tadi, orang yang sabar ini adalah orang-orang yang telah berhasil mengenal dirinya, orang-orang yang telah berhasil membuka hijab, membuka tabir pintu hatinya, pintu batinnya. Nah itulah kira-kira penjelasan singkat tentang orang yang sabar. Dan hikmahnya dari sabar itu sendiri ya Ustadz ya. Mungkin kalau kita kaitkan sabar dengan fase ikhlas begitu ya. Ini ada perbedaan atau kesamaan yang hampir signifikan, tapi ini di dalam jalur yang sama begitu ya. Ini perbedaannya apa sih? Apakah kita harus ikhlas dulu baru kita bisa bersabar, ataukah kita harus sabar dulu baru kemudian kita baru bisa ikhlas menerima segala sesuatunya Ustadz? Iya. Saya pikir untuk bisa kita sampai ke dalam pintu ikhlas dan pintu sabar, kembali lagi ego harus mengecil dulu ya. Setelah kita ego bisa mengecil, maka kita akan mudah sampai ke dalam pintu ikhlas. Nah kalau kita sudah masuk pintu ikhlas ya, baru menuju pintu sabar,